balik lagi di podcastnya Jungleland Indonesia, tentunya G Podcast. Nah, kali ini gue lagi dong, Cipa, tapi ada tamu spesial kali ini. Siapa sih yang ada di sebelah gue? Tentunya di sini ada Kak Anggi, juga ada Pak Sandi. Kita hai-hai dulu sama teman-teman G Podcast. Halo, hai. Nah, kali ini ada hal spesial karena di Jungleland itu lagi akan ada acara besar-besaran dalam satu hari. Nah, itu tuh apa sih, Kak Anggi? Apa tuh? Kak Anggi, Boleh. aku mau nanya-nanya Kak Anggi, boleh ya? Boleh banget. Oke. Silakan. Jadi sosok Kak Anggi ini sosok gak tuh? Makhluk ya. Sosok Makhluk. lah ya. Astral. Oke, Kak Anggi ini dia berhasil membawa 12.000. Wih. Tentunya 12.000 apa? 12.000 orang dong. Keren banget. Kalau aku boleh tahu tuh dari PT apa sih Kak Anggi? Itu dari PT Sami Rubber namanya. Cuma Sami Rubber. produksinya itu ban. Ban. Biasanya disebut sama apa sih? Apanya disebut apa? Disebutnya kayak apa? Apakah Dunlop Oh, ya? Dunlop. Oh, Dunlop. Produknya Dunlop. Produknya Dunlop. Oke. Nah, tentunya di sini juga aku juga ditemenin gak cuma sama Kak Anggi aja, tapi sama Pak Sandi juga, yaitu penanggung jawab acara di Jungleland. Tepuk tangan dong. Senyum dikit ya Pak ya. Agak kaget ya disuruh penanggung jawab. Iya ya, gitu ya. Oh gitu ya Pak. Oke nih Kak Anggi, untuk yang pertama tuh gimana sih Kak? Caranya tuh kakak kayak kok bisa nih satu hari loh Kak, itu di 12.000 orang, itu gimana caranya nih? Kayak pasti ada dong tips and triknya kayak yang, harus gini nih, itu pasti ada dong. Ada sih kalau buat yang bisa dikerjain itu mungkin satu konsistensi ya. Oke, konsisten. Doa. Yes. Doa orang tua kali ya, karena waktu itu memang pengen minta doa sih biar dapat lah gitu klien tuh yang banyak. Sebenarnya sih itu sih lebih banyak di situ lah, sama usaha kita buat gali terus perusahaan atau segmentasi apa nih kita mau cari, itu fokus dan konsistensi di segmentasi itu gitu. Oke, baik. Ada. Terus menurut Kak Anggi nih, perasaan Kak Anggi nih dapat 12.000 packs ini kayak gimana nih Kak rasanya? Boleh diungkapin nggak? Boleh diungkapin. Karena saya juga kaget gitu loh. Kita pas tahu itu PT belum tahu ini jumlah karyawannya berapa gitu. Ya kan, gak siap kan? Makanya kan bikin kaget kan. Oke. Ya itu sih kita nggak tahu awalnya itu berapa orang jumlahnya. Cuman pas kita telepon minta info lah, itu kita tempel terus si klien itu. Memang nggak langsung jadi karena butuh proses semuanya ya. Itu dia yang bilang konsistensi sama jaga hubungan sih sebenarnya. Biarpun kita jual produk, tapi seakan-akan jangan dijual produk dulu, cari kedekatan dulu aja biar dia trust sama kita gitu. Makanya dia mau kita undang atau kita bahasanya bukan apa ya, kayak bukan disetir sih, tapi udah kuncian kita nih, tektokannya sama kita gitu. Oke, lebih kayak ke menjaga silaturahmi gitu ya Kak Anggi ya. Oke. Terus yang ini Kak Anggi pasti nggak mungkin langsung instan dong. Kayak kakak nih kayak yang dapat ketemu, kita deket terus langsung kesini, itu nggak mungkin kan? Itu pasti ada keluhannya juga kan, pasti ada susahnya juga, pasti mungkin kayak ada keluhannya gitu kan Kak. Prosesnya itu seperti apa sih Kak Anggi? Kalau buat prosesnya memang makan waktu juga sih ya, karena kan itu udah lama, mungkin ada setahun lebih ya kan, baru bisa kesini ya, jaga hubungan di situ. Terus tadi maaf pertanyaannya apa buat ininya? Keluhannya. Keluhan berproses untuk berhasil. Keluhan kita itu beratnya itu gimana caranya si klien tuh bisa trust nih dengan produk kita. Karena kan banyak kompetitor lain ya, tempat-tempat wisata lain, kita bisa tempat wisata ya, ada yang lain. Kita jual, nilai jualnya apa gitu selain produk itu. Bisa kita bahasanya jual diri kita itu apa sih? Kita ngasih servis lebih ke mereka di hal-hal apa kayak gitu. Oh berarti punya treatment berbeda dong dari misal setiap kita ketemu klien yang baru itu kita punya treatment yang berbeda seperti itu ya Kak Anggi ya. Oke, ternyata nggak segampang itu ternyata prosesnya ya Kak Anggi ya. Kayak lagu ya. Iya, gimana lagunya? Segampang itu. Kak Anggi bagus juga ya nyanyinya ya. Terus ini Kak Anggi berarti persiapannya udah sejauh mana sih?
Kalau persiapan sih alhamdulillah mungkin udah 90%-an ya. 90%. Buat menuju ke hari H ya kan di tanggal 17 Agustus. Baik. Mudah-mudahan minta doanya juga sama yang lain, sama teman-teman, mudah-mudahan lancar dan Amin. menjadi referensi untuk PT-PT yang lain nih yang mungkin kapasitas atau karyawannya itu banyak, di kita bisa loh gitu. Kita Betul. kayak gitu. Betul. Tentunya di mana? Di Jungleland Sentul. Oke, untuk Pak Sandi nih, kan tadi kan dari Kak Anggi seperti itu ya Pak. Nah Pak Sandi ini kan penanggung jawab nih, kemungkinan berarti leadernya Kak, leadernya Kak Anggi berarti ya. Oke Pak Sandi, aku mau nanya dong, Pak Sandi suka dukanya bareng sama Kak Anggi nih ngehandle grup ini tuh seperti apa sih Pak? Iya. Sebetulnya saya lebih ke dicemplungin jadi leader waktu itu. Dicemplungin. Muda di antara yang lain. Oke, Jadi tim baik. saya itu ada 11 orang dan saya paling muda di antaranya. Untuk suka dukanya alhamdulillah sih. Memang saya sering bilang ke anak-anak lain juga kalau Anggi ini lebih dari konsisten, dia lebih persisten namanya. Ada namanya persisten itu di atasnya konsisten yang mana setiap hari melakukan hal yang sama, tidak ada bosennya, telepon, email blast dan lain sebagainya. Bahkan kita pun meniru hal-hal yang dilakukan Anggi waktu itu. Dan selebihnya memang suka dukanya untuk grup ini adalah yang kita kebanyakan sukanya ya sih ya. Kebanyakan sukanya. Karena suka karena Kan dunia ceria ya. 12 itu dalam satu hari dan itu memudahkan kita untuk mencapai target sebetulnya. Karena kan sales itu tidak jauh dan dari target ya. Betul. Dan gak ada dukanya sih alhamdulillah sampai saat ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Sih gak ada dukanya. Ya, tepuk tangan dulu dong karena kita harus bahagia semuanya ya. Betul. Pak Sandi keren banget. Terus Pak Sandi sebagai penanggung jawab nih di satu hari itu nanti nih, Pak Sandi tuh akan melakukan apa sih Pak untuk grup ini nih? Lebih ke pengawasan. Lebih ke pengawasan seperti apa Pak? Jadi saya akan percaya sama semua rekan-rekan, semua tim yang di lapangan, Betul. yang di back office dan lain sebagainya. Kita akan percaya mereka punya tugas masing-masing. Fungsinya juga mereka masing-masing sudah kita sampaikan. Jadi semua orang ketika diberikan tanggung jawab pun saya sudah percaya mereka akan bisa melakukan tanggung jawabnya. Jadi kalau saya sih di hari H lebih ke pengawasan, mungkin juga akan lebih ke menikmati acara. Mudah-mudahan kita menikmati acara dan mudah-mudahan di hari H itu cuacanya cerah karena ini bulan Agustus seperti yang tidak bulan Agustus. Seperti bulan apa tuh Pak? Seperti bulan Desember. Oh karena kebetulan kemarin-kemarin itu ya Pak ya. Sore itu selalu hujan dan mudah-mudahan sih nggak hujan ya. Amin. Semoga tuh bener-bener cuacanya seperti yang sekarang inilah ya Pak ya. Amin ya Allah. Terus Pak Sandi kata-katanya deh untuk teman-teman nih kemungkinan yang lagi nonton kita kan, karena dibilang ini tuh podcast santai, obrolan santai tapi berbobot gitu ya Pak ya. Bapak boleh nggak sampaikan nih ke teman-teman kita nih di podcast apa sih Pak? Apa satu hal atau ada kata-kata yang mau disampaikan gitu untuk teman-teman tuh apa? Iya, satu hal yang memang harus dilakukan adalah dia persistensi. Apa yang dilakukan tuh jangan bosen. Setiap hari dilakukan terus-menerus dan jangan bosen itu aja sih. Kemudian semua orang pasti punya cara masing-masing untuk menggarap apa yang mereka lakukan. Tapi yang beda adalah di doa dan memang pada akhirnya juga takdir yang menentukan. Amin ya Allah, amin, tetap doa ya Pak ya, tetap doa ya, tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Terima kasih banyak kata-katanya Pak Sandi, Kak Anggi. Nah, aku sih pasti tetap doain semoga lancar untuk di hari H nanti. Dan mungkin nextnya berikutnya itu untuk Jungleland selalu ada grup karena ada kakak-kakak semuanya di sini, berkakak-kakak semuanya di sini, Jungleland pasti selalu rame. Amin ya Allah. Dan Kak Anggi sukses terus karena lancar terus. Untuk Pak Sandi pun sama. Nah, amin ya Allah. Nah, teman-teman, itulah kata-kata inspirasi dan kita hari ini tuh benar-benar dapat banget kata-kata dan pengalaman berbobot banget tentunya dari Kak Anggi dan Pak Sandi. Nah, untuk kalian jangan cuma diem aja nonton, tapi like, jangan lupa diketik like-nya. Nah, di pencet-pencet subscribe-nya.
Oke, ya sampai ketemu lagi di G Podcast berikutnya. Kita tutup ya Pak Sandi. Terima kasih banyak untuk waktunya. Kak Anggi, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita salam pamit. Bye bye. Thank you.